Bismillahirrahmanirrahim. Babur riba riba nerang riba. Idza bi'an alikane jengkol atau amu koran itu ami kelan pakan. Terus riyen jual beli itu gak pakai mata uang tapi barang ketemu nopo. Hingkana lamun ana foto aman itu jinsan sak jenis cerita mung kadang syarat apa alfulu apa langsung. Wal masalah tu lan padha wa taqabudu lan langsung ditampa. Qabla tafarruqi sering bisa. Au jinsa ini utawa anane to am dua jenis kakin to jenis gandum bahasa Iran sair. Jenis gandum to jagung jazam kewenang apa atafa dulu apa luwi-luwian. Tapi tetap pasti to lantin syaratno wal fulu langsung wa taqabudu lan kompo. Terus teng hadis namung to am lawat to amu te to am kang aran to am ma perkara kusida kang den sejaba malih bukni krana dirasakno. Dirasakno iku ikhtiatan ana kalane dinggo kekuatan kaya wong mangan jagung beras au tafakuan dadi go enak-enak kaya wong mangan apel mangan opo au tadawian niat dinggo obat kaya jenis makanan sing fungsine untuk obat. La atikotul usuli ta pira-pira apa jabek apa jenenge tepunge pira-pira pokok al mukhtalifatil jinsi kang asal usule beda wa khululu halan cukae wa atikotul usuli utawi tepunge pira-pira pokok al mukhtalifati kang beda-beda al mukhtalifatil jinsi kang beda-beda asal usul jenis wa khululu halan cukae mukhtalifatil usul wa adhan balan minyak-minyake mukhtalifil usul iku ajnasun dianggep sak jenis. Waluhumu utai pira-pira daging walal bani pira-pira susu kadhalika sak jenis filada. Gitu. Wal masalah tu tem masalah iku tuk tabaru geneto komo masalah sing diceluk padha iku apane fil makili kae lan sing iso ditaker ya takerane wal mauzuni wal mumasalah tu tabaru fil mauzuni wasna. Wal mutabaru te mutabaru wali ku ada di ahli Hijaz iku umume ada di ahli Hijaz Hijaz Mekah Madinah Thaif di ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawama te perkara jila kang ora den kinawuri apa mayuro ayu den reksa ing dalem apa ada tu balatil ba apa adate negara kawasan penjualan. Wakila al-kailu ketika enggak diketahui ukurane takaran. Wakila al-wasnu timbangan. Wakila ya takhayyar milih. Wakila ingkana lahu aslun utubiro kalau biasa lusul utubiro moko dinilang apa asal. Titik. Wan nakdu temata uang binati kenana matang uang liya atau amin kaya dal pakanan bito amin. Titik. Walau ja'alamun adol sop wong jizafan hale tumpuan niku rapati dihitung per individu atau per ekor per batang tahminan kelan kira-kira lam yasiha moko ora sapa bek jizafan wa in kharaja sanajan to nyata metu maknane nyata wa in kharaja sanajan to metu apa iki perkara loro antarane iwat lan muawwal anhu sawaan hale padha. Waktu tabaru lan den itu ngopo almu masalah tu opo padan waktal jafaf ing dalam waktu ukuran kering. Waktu tabaru lan terkadang den itu ngopo al kamalu standar pas ideal. Awalan ing dalam asal usule. Fala iba mongko ora kena jentol apa rutobun apa kurma teles biru tobin wala ditamrin lan ora kelawan tamer. Tamer kurma sing wis kering wala inabun bi inabin wala bi zabibin lan ora kelawan zabib inab iku anggur teles zabib anggur garing. Wa mal te opo la jafafa kang ora ana garing mujud au kedima kal kisah kodene kerai wala inab lan anggur alladzi kang la yatasaya kang ora iso mengering apa inab. Mesti ada jenis inab ning Arab sing gak iso dikeringkan, gak iso digawe simsim. Nopo iku la yuga aslan ra iso didol kelawan sejenis aslan kan babar pisan. Wa fi qaulin tapi cukup masalah tuhu apa padane kabeh rutban halih garing. Rutuban halih teles. Wala takfilan ora cukup masalah tu dakuk apa padane tepung wasawek lan sawek nama tepung kagel khubzi lan roti. Baltu tabaru balite ento al masalah tu sepadan fil hubub ing dalam pira-pira bijian habban ya hari rupa biji wa fi hubub bidini lan ing dalam wa fi hubub biduni lan ing dalam biji-biji ya dadi minyak kasim sini bagene simsim ya diitung hubban hale hub. Adunan to hale minyak. Wa fil inab diitung zabiban hale wis dikeringno. Akhal li inabin utawa cukae anggur wa kada alasiru peresan fil asal wa fil labanan aw samnan utawa samin di jenis laban ya aw makhidon utawa susu kecut terus saya mau difermentasi jenis saya itu waktu
Yakut itu. Yakut fermentasi kan terus ini Semarang ini. Apa di situ kebetulan mil air loh. Yakut. Cimori ya Yakut Cimori nane. Au Makhidon Sofian. Wala tafilan ora cukup masalah bisa iri akhwali kal jubni kau dene juben itu susu ya juben susu sing kecut atau kal jubni kau dene adonan roti walakit lan susu kental atau susu kering wala tapi lan ora cukup masalah tuma apa gawe peradanan perkara asarat kang labuti sing dalem apa anaru apa geni ditokhi lan dimasak awil kila atau digoreng kila mana jenis koli ayak lakilan awis syayi atau dibakar syawi ayaswa syayan mana boh dibakar wala durulan urabaya apa tak siru tamyizin apa kasing krono bedano kal asali kok ini tolo kurma tolo madu dari tolo madu digodok tapi melibatkan api mau sekedar gue misalnya tolo mbek madu wasam nilan samin ukur kan weda jumiat samin itu jenis sami jenis olahan masakan sing saking susu saking macam-macam saking madu wa idza jamat nalikane ngumpulno apa sofatu apa satu akad sofah manane akad ribawian ing ribawi minal janiben wa salah lan beda-beda jenis minhum saking janiben kamu di ajwa den godene samute kurma ajwa wa dirhamin bimudin wa dirhamin wa kamudin wa dirhamin bimudin au dirhamaini awinau itu warna loro kasih khafen kaya normal muka saratinan sing pecah bima kelawan salah jenis barang loro mau apa hadima babatilatun mako kata mungkin kalau terang wa hurumulan haram wa ulah ni adal daging bil hayawan lan hayawan min jinsi sangi jenise daging lan hayawan mate jenise hayawan sing sejenis daging itu sejenis hayawan iku wa kaza kuwi jinsi tanpa jenis iku memakulin sangi barang dipangan wa wiri lan liyane makul bila dari dalam tolak. Kalau terang loh, jadi riba ini sudah habis ya. Riba itu ada dua, riba yang kita kenal sudah binasil Quran ya. Riba yang kita kenal binasil Quran yaitu ribal fadl. Jadi riba di dunia itu sekarang tinggal ribal fadl. Karena ribal makulat jinsan bi jinsin itu sudah enggak ada karena sekarang sudah ada alat tukar. Alat tukar yaitu uang atau apalah uang ya sekarang istilahnya. Sehingga karangan-karangan seperti ini wis kayak kelangenan. Jadi dulu itu orang beli sesuatu itu mang barter, napa? Barter. Nah, kita warai nek jadi wong alim maknane iku ping 3. Kula sering maknane kitab ping 3. Mergo maknane bek iku asline yo tukar. Napa? Tukar. Sira maknane tukar. Kemudian oleh ulang orang fikih karena takut jumbo terus datang ke penjual paham ya, mustari darani sakjane ya rapati bener istilahnya rapati bener secara aslul lughat tidak seperti itu ya, makanya kalau aslul lughat misalnya masih Quran atau hadis itu tidak mesti semua karena butuh istaro ya penukar ba'a ya penukar nanti terserah siapa yang memulai nah dulu itu entah gimana orang dulu cara berpikir jadi kadang itu daging 2 kilo atau 1 kilo dijolo sapi padahal daging ini daging sapi orang saya kan gak kebayang kok nah terus ya dicek ceritanya dicek sehingga ada riba matumat jenis makanan ditukar dengan jenis makanan itu syaratnya harus sama dan harus langsung kalau balik malah ke Islam zaman rasanya sehingga misalnya di Quran banyak komentar ulama-ulama misalnya inna wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli orang mukmin dengan surga. Sekarang tuh Allah yang beli apa Allah yang jual? Gak kena mana nih. Kalau bahasa fikih itu maknanya istara itu membeli. Padahal yang benar itu maknanya ketika ada di Quran itu bukan istara membeli. Allah menawarkan surga sebagai mati apa? Kemudian dijual, paham ya? Siapapun boleh beli, yaitu dengan jihad misalnya zaman itu misalnya dengan jihad. Jadi nak mana nih? Inna waslaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Sekarang saya tanya, orang mukmin itu pembeli apa penjual? Ada. Untuk rasa pasangan di barang alim-alim dengan ngelowong. Tapi di barang alim rasa pasangan tambah geblek. Yo istaro itu maknanya
tubuh kan. Ya itu makna fikih. Jadi makanya setiap bahasa itu ada pembakuan, apa? Pembakuan. Jadi fikih punya pembakuan bahasa disebut terminologi atau istilah. Tapi lughat itu terbebas dari itu semua. Lughat itu terbebas dari itu semua. Misalnya sholat cara fikih ya sudah satu perilaku atau ucapan yang dimulai takbir di akhir itu sholat. Tapi cara fikih, nah cara lughat doa. Sehingga ya mendoakan Nabi ya sholawat, apa? Sholawat, paham ya? Ketika Nabi minta didoain sahabat ya washolli alaihim, silahkan Muhammad kamu harus mendoakan mereka. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ka iso mbok manani salat. Berarti Nabi rak jenazah. Napa manani salat sesuai istilah fikih. Allah dan para malaikat mensolati Nabi. Itu anggap Nabi kabudut kan keliru. Mana nih? Mendoakan. Nah, riba juga gitu. Sama tak cek ya riba mana nih? Sesuatu yang mundak itu jenenge riba. Nah, mundak yang positif lewat sedekah atau lewat kebenaran disebut riba. Tapi mundak dengan transaksi yang batal disebut riba. Karena riba itu maknanya mundak. Jadi maka orang kafir kalau ngenyak Kanjeng Nabi Muhammad itu aneh-aneh. Wong dagang jual beli yang golek bati, paham ya? Wong rentenir yang golek bati. Jadi podo-podo maknanya ziyadah. Apa? Ziyadah. Makanya mereka mengkritik Kanjeng Nabi muni innamal fi'u Muhammad tuh engke podo ae rentenir yo ngangkatno dhuwit. Monggo 1 juta dari 1 juta 200. Kekulaan barang wedhus 1 juta, mbok jual 1 juta 200 yo mundakno dhuwit. Ya, makanya mereka ngkritik Kanjeng Nabi innamal fi'u terus kemudian Allah membela nabinya tentu wa ahallallahu bai'a wa harrama riba karena bait ini menjadi kemaslahatan publik. Yaiku ana wong duwe wedhus kepengin duwe dhuwit, ana wong duwe wedhus kepengin duwe dhuwit. Utawa ana wong duwe dhuwit kepengin duwe mundak. Sehingga ini transaksi real, cara ekonomi transaksi real. Yaiku wong duwe wedhus adol payu 1 juta. Paham ya? Dekne zaman ngrumat sangka wedhus cilik nilainya mau 400. Berarti ketika ngrumat dekne naik 600 mergo payu 1 juta. Berarti ada transaksi real di mana penjual kambing ya sebadi 600 mergo zaman kulaan ngrumat mulai cilik ya ini mau kelangan 400 sekarang nilainya 1 juta. Berarti badi bisa 600 real itu nyata. Kemudian sing kulaan 1 juta dia bisa menjual di pasar lagi 1 juta 200. Berarti pengulak juga untuk 1 juta 200. Nanti sing ape niat ngamal itu ya misalnya juga mayoran atau apa-apa ya untung karena kasil kajate kepen mayoran bisa nyembelih. Ini real, semuanya real. Nah, beda dengan riba. Riba itu ada orang utang 1 juta, mbok digo apa kono? Cek digo judi, cek digo walimatul ursi, cek digo pasanan, cek digo apa wae. Jenenge utang 1 juta. Kemudian tanpa harus ada transaksi 1 juta ini, bahkan bisa saja 1 juta ini digo transaksi konsumtif, misalnya digo mayoran. Kemudian tetap harus naik 200 dengan tanpa sebab, apa? Dengan tanpa sebab. Duwe iku mbok ilangno ya secara rentenir dadi 1 juta 200, paham ya? Mbok dagangan kowe rugi ya tetep 1 juta 200. Mbok judi ilang ya 1 juta 200. Mbok sedekah salam templek kiai nyaur ya tetep 1 juta. Berarti ini kan bahaya bagi kehidupan sosial karena sesuatu naik tanpa butuh sebab. Sehingga wes ra butuh sebab tanpa akhir. Tanpa akhir artinya jika dalam bulan Mei kamu tidak bisa nyampe 1 juta 200 ya lipatannya terjadi di Mei, Juni naik lagi, Juli naik lagi, April naik lagi. Makanya ini bahaya sekali. Makanya kekacauan ekonomi dunia tetap paling utamanya dipicu riba. Karena tadi ada sesuatu yang enggak nyata tapi harus naik terus. Nah sebetulnya riba itu ya ono afatnya begini. Banyak orang kaya di Amerika, di Eropa, di seluruh dunia. Kalau kan nanti mengkaji ekonomi Islam, banyaklah referensi saya. Sebetulnya riba itu ya afatnya pada dua-duanya. Misalnya begini, saya misalnya rentenir, ngutang no badrun 1 miliar. 1 miliar itu kalau bunganya 10% saja kan sudah 25 juta. Paham ya? 3 per tahun atau per bulan. Per tahun saja langsung. Atau per bulan apalagi. Berarti setiap 1 tahun menjadi uang saya 1 miliar 25 juta. Berarti tahun kedua 1 miliar 50. Tahun keempat sudah 1 miliar
100 ya. Nah, 4 tahun ya. Berarti per 4 tahun jadi 1 miliar 100. Kalau 8 tahun 1 miliar 200. Nah kemudian ternyata Badrun itu bangkrut. Bangkrut entah karena nakal, diwujudi atau karena apa saja nggak mau tahu. Pokoknya bangkrut. Atau dia menjadi kaya raya karena uang itu. Kaya raya karena bisnisnya hobi karena uang itu. Ya kemungkinannya dua. Nah kemudian saya sebagai rentenir karena ngira uang saya sudah 1 miliar 400 saya ulang ini karena saya ngira uang saya sudah 1 miliar 400. Kemudian saya berani beli sesuatu atau beli saham yang nilainya 1 miliar 400. Ternyata ya ini ternyata kan sebetulnya rentenir itu ya khayal, ternyata Badrun itu bangkrut. Saya kan nggak bisa bayar 1 miliar 400. Nyatanya uang itu nggak ada. Uang itu hanya dalam hitungan khayal saya. Kalau per tahun naik, ternyata pabrik yang meminjam pilot. Sebetulnya saat menghitung naik itu naik real apa naik khayal? Kan naik khayal juga. Bisa real, bisa enggak. Makanya kan sebenarnya bisa real, bisa enggak. Real kalau nyata dibayar dan nyata yang utang enggak bangkrut. Bisa enggak kalau pilot atau tidak pilot tapi menipu. Di pengadilan mempilotkan diri. Potensi ini kan ada terus, apa? Ada terus. Nah, kalaupun potensi itu udah ada secara nyata dirasakan dua belah pihak, sebetulnya nyata di level masyarakat. Misalnya dua belah pihak itu nggak merasa rugi karena baik-baik saja. Sebetulnya korbannya seluruh masyarakat. Karena tadi, kalau Badrun punya perusahaan besar dengan bunga 10%, pasti barang yang harusnya nilainya misalnya 10, dia harus menjual 11. Nah, harus ada lipatan di atas ribanya dia, di atas kewajiban dia bayar bunga. Paham ya? Tak ulang lagi. Sebetulnya masyarakat bisa mendapat barang itu dengan harga 10.000. Gara-gara produsennya pakai riba, mau tidak mau dia harus menjual 12.000. Dan 2.000 ini kan sebenarnya beban bunga yang kewajiban produsen, ribanya konsumen karena dia harus bayar riba. Akhirnya apa? Masyarakat masif, masyarakat semua ikut nanggung bebannya riba. Meskipun yang melakukan riba merasa baik-baik saja karena ini dagangannya laris bisa bayar rentenir, rentenirnya baik-baik saja karena pikiran dia dapat riba juga baik-baik saja. Itu dalam konteks yang baik-baik saja. Apalagi, tapi masyarakat kan jadi korban. Makanya riba itu pasti haram. Makanya Allah juga betul mendikan yang haku wa riba. Ini penting, makanya orang Islam juga harus diingat. Jadi riba itu ngeri. Nah bayangkan kalau utang itu antar negara. Akhirnya misalnya negara utang sama IMF atau apa saja, hitungannya kan gitu. Mau bikin tol ya dihitung harga plus ngejar bunga. Dipakai apa saja mesti ngitungnya plus ngejar bunga. Bukan tol saja, kita pun siapapun. Misalnya gue jadi kontraktor jalan raya karena uangnya pakai riba, pasti nanti bikin fee atau bikin apa saja ya yang ngitung itu. Nah, itu kan ibarat kayak harga dinaikkan, maka kamu menjualnya juga dinaikkan. Nah, iya kalau dinaikkan karena real, ini enggak dinaikkan karena riba. Jadi produsen tadi mau tidak mau kan setiap produknya harus dijual lebih. Kelebihan dari harga pokok dan laba ini menututi riba. Sebenarnya kalau misalnya ongkos produksi itu 8.000, sebetulnya produsen bisa menjual 10.000, itu sudah laba. Nah, dia harus ngitung laba plus ngejar riba kan. Akhirnya berarti produsen menjual berapa? Mengganti bahan baku, paham ya? Bahan baku termasuk barang dan bayar karyawan, ngejar laba karena jenenge bos ya kepen badi, ngejar nutup. Nah, ini yang akhirnya kebebanan ke masyarakat. Makanya bohong kalau orang bilang selama ini yang pakai riba baik-baik saya, baik-baik dia semua. Karena tetap rumus untuk ngejar bunga ini pasti dibebankan konsumen. Itu dalam kondisi normal payu dagangan. Bayangkan kalau nggak payu. Kalau nggak payu lebih jeblok lagi. Ya muka-muka ada orang payu, jadi ben kodo rugi nih. Karena tadi rentenir yang menghayal uangnya naik terus karena sudah dipakai kreditor. Ternyata kreditnya pilot. Nanti yang hilang gak bunganya tok sak mbok karena ini taqabbal wa minna wa minkum. Jadi jangan kira Allah ndak ngukum, yang ngukum. Makanya banyak rentenir bangkrut. Kowe aja terus dadi wong saleh. Apa pengiran ngaramno riba kita nanti tambah sugih. Kowe ya goblok pisan. Sing bangkrut ya pirang-pirang. Lah wong saleh bangkrut ya luwih akeh, tapi kan ora tau bangkrut. Pancen ora tau sugih. Bangkrut iku kan tau sugih terus bangkrut. Wong saleh kan ora tau sugih. Biasa wae. Makanya ini
Nah, riba yang sering ada di Quran dan sering di semua hadis sebenarnya yang banyak ya riba ini. Ini riba al-fadli ya Pak. Riba al-fadli atau riba al-fadli. Jadi riba itu banyak, tapi yang hampir punah itu riba al-matrumat karena sudah tidak ada jual beli pakai barter. Hampir tidak ada. Kenapa hampir tidak ada? Kalaupun ada teori modern jual barter itu beda jenis. Kalau beda jenis kan tidak ada riba. Apa? Kalau tidak beda jenis kan tidak ada riba. Ya, jadi saya mohon sekali sampean harus seperti saya. Meskipun hukum itu sudah tidak bisa melakukan karena zaman, tetap kita tahu bahwa argumentasi kebenaran hanya ada pada Allah dan Rasul. Disebut qul falillahil hujjatul baligh, bahwa otoritas tertinggi, akal terbaik, akal tertinggi, keberkahan tertinggi tetap ada hukumnya Allah dan Rasul. Saya pernah membawa makalah ini di kajian ketemu saya banyak termasuk Mbak Nafek. Kenapa saya cerita ini? Karena memang syarat kebenaran harus diuji oleh sekian masaya, sekian kiai. Saya bilang gini, oke di Indonesia nggak ada rajam, orang zina muhson nggak dibunuh secara rajam, paham ya? Kita tahu mungkin zaman akhir dianggap sadis, misalnya terima zina suka sama suka saja kok dihukum rajam, dan itu dianggap sadis karena pembunuhan. Maksudnya saya ngisi seminar itu ada banyak masalah. Butuh saya supaya saya butuh pembenaran karena kebenaran harus masif, harus masif dia bilang. Bahkan termasuk di depan Yai ketika acara di Anwar saya ngomong seperti ini. Dan saya ngomong di mana-mana supaya jadi masif. Mungkin orang LSM menyoal terlalu sadis lah, zina suka sama suka kok dihukum se-ekstrim itu rajam misalnya. Oke, misalnya dalam konteks Indonesia kita tidak melakukan rajam karena nggak negara Islam dan macam-macam. Tapi kamu harus tahu hikmahnya rajam apa? Hikmahnya rajam adalah memperkecil pembunuhan. Coba sekarang kamu lihat di TV. Gara-gara nggak ada rajam, berapa pembunuhan yang sadis? Seorang istri cemburu suaminya dibunuh. Seorang suami cemburu istrinya dibunuh. Seorang pacaran cemburu pacarnya digendak orang dibunuh. Sebetulnya makanya kita harus menyoal sama ya tentu LSM yang oknum yang mengatakan hukum Islam itu sadis. Kenapa harus ada rajam? Sekarang saya tanya, andai kan rajam diterapkan dan orang zina dibunuh misalnya, itu paling nggak sampai 1%, 0, karena syarat membunuh karena zina itu syaratnya ketat sekali. Disaksikan orang 4 itu saja harus tepaan. Nak penginceng itu nggak sah karena berarti fasik untuk tukang nginceng. Lah kemungkinan wong soleh delok ngono iku ora ono. Iya kan? Wong soleh kok ya syaratnya zina terbukti kan saksinya orang 4. Iku nak kowe nginceng jarak, iku wis fasik sih. Latuk balu syahadat tukang, mergo tukang nginceng. Syarat iku kudu 4 itu tepaan, apa? Tepaan. Lah tepaan piye orang 4 adil kabeh. Tepaan. Ada golek kanca, misalnya salam roh terus ono wong main. Ayo delok. Iku wis fasik. Mergo delok aurat iku wis haram kok malah jajan. Iku wis fase. Terus piye berarti sing ngongkon ngono ya. Jadi kemungkinan itu kecil. Napa? Kecil. Terus dua nyuwun sewu karena hamil itu pun kecil. Karena wong saiki wis niat zina wis mbok nganggo kondom, mbok nganggo pil apa serah. Artinya rajam itu tidak sadis. Bandingkan kalau nggak ada rajam, kemudian orang melampiaskan dendam cemburunya dengan pembunuhan yang sadis. Banyak kita temukan pembunuhan sadis. Makanya saya senang delok TV kasus di TV lucu atau di Metro. Bukan apa-apa, saya sebenarnya delok kasus itu niat saya. Banyak mana coba ketika Islam tidak tegas, hukum Islam artinya nggak diterapkan, sama diliarkan kemudian terjadi pembantian masif karena cemburu, karena salah paham. Coba utang piutang karena nggak diatur oleh Islam. Maksudnya Islam mengatur tapi nggak dilaksanakan. Pembunuhan karena utang piutang banyak, karena cinta banyak, karena cemburu banyak, karena demenan banyak. Bahkan sambil mangkel itu ada yang alat kelaminnya digunting, bukan wes kok. Terus sing pacare anyar mangkel terus sing wedok pacar ini didakok semen. Coba artinya gini. Oke, kita tidak menerapkan rajam dalam konteks Indonesia belum mungkin. Setidaknya kita tahu argumentasinya. Ternyata tanpa hukum itu tidak lebih baik, apa? Tidak lebih. Misalnya kita tidak tegas motong tangan, oke kita sepakat karena kita tidak negara Islam. Tidak apa-apa nggak motong tangan, wong kita tidak negara Islam. Tapi gara-gara hukuman ke maling tidak tegas, ternyata maling itu liar. Bukan sekedar nyolong tapi bunuh, kadang merkosa. Tapi kenapa ini terjadi? Ya karena kita tidak tegas kan gitu.
Tapi anehnya ketika Islam tegas dianggap anti kemanusiaan. Maka kita akan ngomong begini terus, bukan dalam konteks memaksakan hukum Islam, enggak. Setidaknya kita sadar ketika Islam enggak ditegaskan secara aplikasi hukum, ternyata dunia lebih rusak. Lebih rusak. Ya coba kalau maling enggak kita tegasi, ternyata mereka enggak sekedar maling, tapi nyolong sampai bunuh, Kadang nyolong Rasulullah. Nyolong Rasulullah ini contohnya. Umpama ke maling wong sugih, iku alpati mbok colong yang isih urip, donyane triliunan. Nyolong lah wong sugih wis duwe satpam, duwe pengawal, duwe CCTV kan angel colong. Akhirnya maling-maling nyolong ning desa-desa sing sapi kuru iku rak sulman. Dadi ngalap nanti salam ras rabi mergo sapine colong. Paham nggih? Bareng ras rabi sing dilamar mutusno, kan panjang. Terus ra payu rabi, mertuane mutusno mergo ras dilamar. Terus akhirnya kan dilacak, kenapa ras do ngamar? Sapine dicolong. Lu sapi dicolong ras do ngamar karena itu satu-satunya dunyane. Terus akhirnya mertuane nyebut, oh berarti kere buang itu. Dicolong pisan kok tuntas. Akhirnya dibatalno. Efeknya akan panjang. Karena nyolong Rasul sallallahu. Ya itu terjadi juga karena tidak ada ketegasan menyangkut sanksi terhadap maling. Karena kita dianggap anti kemanusiaan ketika mau tonton. Padahal tujuannya Quran itu sitok. Satu daroe, hukum tegas itu supaya masalah selesai, bukan masalah sadis. Syukur-syukur dari ketegasan itu sudah cukup membuat orang berhenti. Kemudian tidak ada kriminalitas. Karena ini jenisnya kul falillahil hujjatul baligh. Coba dunia nanti tentang perenang kita tetap sebab utamanya itu riba. Bayangkan sesuatu yang enggak menghasilkan berarti tetap kecekik. Karena ini naik terus, naik. Dan nanti yang bangkrut alhamdulillahnya tadi. Ternyata yang rentenir sendiri bangkrut itu syukur kita di situ. Karena yang tukang kredit itu ya pintere ra karuan. Ora pailit dipailit no ben bebas padha bulet. Itu sudah sunai pangeran. Apa wa kadzalika wali fa dzalimin wong antar zalim mbek Allah saling dikuasakan. Apa saling dikuasakan. Jadi misalnya gini, ada orang biasa selingkuh. Itu Allah gak ridho wong selingkuh kok tukaran mbek wong saleh. Wong selingkuh tukaran wong selingkuh adu demenan terus saling bunuh. Gunung wali batu dolimina. Memang Allah punya adat seperti itu. Jadi misalnya gini, geng narkoba itu bentrok sama polisi itu tidak sesering bentrok antar bandar narkoba dalam perebutan wilayah. Mana gua kadang nggak seneng gua film gangster Cina. Kepentingan saya bukan koyok kue terus belok wong ayu gua amatir no, amatir ikhwanus sayatin. Kepentingan saya itu karena tadi ada sunnatullah di mana ada wakadzalika wali itu sunnatullah. Jadi coba ya gangster sama gangster itu lebih ekstrim timbang gangster dan polisi karena polisi itu tetap orang-orang baik, orang-orang secara formal hukum legal menangani kezaliman. Secara umum tetap orang-orang baik. Ya, kalau ada oknum kan oknum, tapi secara umum itu orang-orang baik. Ini jarang benturan karena ini mendeteksi ada ini tuh lama sekali. Tapi kalau bandar narkoba antar mereka, itu cepat sekali. Kalau perebutan pasar saling bunuh sampai tukaran antar geng, no? Ya, karena Allah punya sunnah. Memang kalau orang dolim biar dilawan orang dolim sendiri dan mereka akan mengalami kekacauan. Coba sekarang tukang rentenir, penipunya itu wong soleh apa kreditur nakal kira-kira. Bank-bank terus jadi bangkrut. Di bank apa saja. Gara-gara kredit nakal kan? Wah, akhirnya beberapa bank bangkrut. Ono sing digawa ning Cina, ono yo zaman eksitansi macam-macam. Itu karena kan enggak mungkin bank kok dibangkrut wong saleh. Misale Imam Tahlil ndak kredite piro ngono, paham ya? Ya kiai Tahlil ape bangun masjid ora ono sing diutangi, paling masjid kan 2 miliar dadi sak. Paham ya? Tapi nek pabrik ban ning Cina, investasi ning Eropa, wah utangnya miliaran triliunan kan? Coba sekarang rata-rata yang bangkrutkan rentenir itu kreditur nakal apa orang soleh? Kreditur nakal. Karena Allah sudah janji wa kadzalika wali. Sekarang antar preman, antar maling atau antar penjara itu matinya rata-rata ya antar mereka. Jarang karena tangan polisi. Cuma kebetulan yang lewat tangan polisi diberikan TV yang dieksekusi karena narkoba itu saja. Tapi sebenarnya 1-2. Masih banyak yang duel antar mereka mungkin di pulau apa tapi tidak terdeteksi. Kok film Cina? Film Cina kalau berebutan pasar kan antar geng. Ini kena. Jadi wong terlalu mulia kayak geng Cina, no. Rokokane ono sing jupuk. Sudah kok nemu gak gelem jupuk di. Bariku nyumet ya ono sing. Ana kok nate. Ana wong mlete wong mulya.
Mulya daerah tertentu ya rada kiai wong mulya. Nggo rokok era gelem. Rokok santrine. Banyu gengsi. Kira ngono dadi kiai sembrono. Iku ora mulya ana kembarane, Pak. Kok iku ora terlalu mulya ana apa? Kembarane. Ora usah ngono biasa wae. Iki biasa kadang mulya kadang ora kok kangkang sebenarnya. Rokok dhewe kadang utang, kadang diamuk wong, kadang ini biasa wae. Ketok kawulane pangeran, ono inane bareng ning dunya. Keren apa? Keren. Ora wong mulya-mulya kuwi. Mulane cara aku kowe mulya numpak mobil dibukakno santri ya apik ben wiling-wilingan kiye mulya. Aku lah ya tau bakane biasa. Pejabat ya dibukakno. Tapi kira usah sombong, geng Cina, narkoba ya dibukakno anak wae biasa wae. Kembarane akeh maksud apa? Kembarane. Cuma cara aku nek ana santri kiye ini Pak mobil ya dibukakno, tapi karena adab ya. Tapi kiye ini ora usah bangga kembarane akeh maksudnya. Paham ya? Bangga dadi kiai yo mulang ngene iki mergo mulang lillah. Bangga mergo tahajud, mergo sujud bangga. Nek fasilitas duniawi kembarane akeh. Misalnya jadi kiai mulya gawe ta ono sing gawekno lho mangsamu bandar narkoba ora ono sing malah wayu-wayu ora brengosen ngene iki. Nak geng-gengan ya keren mereka apa? Mulyane rokok wis ning gone mulut cek ora sing nyumet to. Digane loro, cek ukar-ukar siap mati kok. Kondang. Itu mulane sing kuat sekuat-kuatnya memegang akidah Islam senajan to dalam amalia sing wis punah ora dilakoni. Misalnya riba. Rata-rata kadang-kadang wong nyok, utang kiai ora oleh. Ada utang rentenir dilarang kiai, kok kiai iso ngutangi. Lah mangke kiai bang pokon ngutangi. Tapi tetap semua kekacauan ini karena sistem riba, karena sistem riba. Nah cuma riba ora usah mbok terjemah bunga dari bangun. Tapi gak usah terjemah bunga. Ya nek sing ora riba. Wis menengah riba maknane ya riba ngono wae bae, Bang. Mergo maknane kowe mempersangkakan orang banyak. Biasa. Nek ora tamanan baru riba ya riba. Maknane buku ora ono maknane. Bunga, mbah ya ora pegebak kok. Karena begini ya, kalau kamu maknani bunga, tetap ada qadrun yasirun minar riba yang menjadi faktor deflasi. Jadi mau tidak mau. Nah, kita tidak pernah tahu yang seperti itu indawa kayak. Saya pernah punya 2 tamu. Sitok kiai soleh yang wedi mati, wedi akhirat, wedi neraka. Kowe ora kiai ora rasane kok bolak-balik ditamoni tiyang sing wedi mati, wedi akhirat. Sing sitok wong masjid tapi bener. Dia kadang masjid itu ya bener. Aku lagi kira wong masjid bener selama seminggu. Kasusnya begini. Ya biasalah ning adat sak dunya. Kakak adik biasa lah cek rukun utang-utangan, cek rukun utang-utangan. Itu tahun 80 atau 70 kasus utang. Nah nanti saya sudah jadi kiai. Zaman Asura enak. Orang Jawa zaman Asura enak nanti saya kira enak tuh. Kalau ini seneng. Baliho teng Jogja. Ramadan maksiat libur. Setelah Ramadan titik-titik rumah saya ora maksiat meneh, libure diterusno. Ning gone daerah Warkrapyak lho nang ngene. Cok teng ya. Tulisane Ramadan maksiat libur. Bar Ramadan titik. Aku sampai mandek numpak mobil. Langsung bar Ramadan oleh maksiat nah. Jebule libure diterus. Zaman Asura enak sampai ora enak meneh, aja nganggo tekem. Nanti apa asu enak. Berarti ki rada peminat. Kasusnya begini. Ya mau sing sitok kiai wedi dosa. Wedi riba, sing sitok medhit tapi bener. Sabar berkuwi lagi orang medhit bener. Begini. Ini kisah nyata, tanya ke saya. Terus ya mbek tukaran jeneng wong tukaran. Terus niki zaman tahun 70 napa 75 kan biasa ijek rukun misalnya ponakane sunat. Ya cah cilik sunat begini kan ponak. Paham ya biasa lah wong desa ora duwe. Wis pokoke dolo pedhetku. Kok gampang. Didolo pedhet minangka den utang. Ya pedhet lho anake sapi lho jenenge pedhet. Paham ya? Nah, ya sudah mungkin zaman itu wong digawe mau entek 30.000. Pinten? Wong gladake ibu, gladak sing mewah iki dalem ibu. Gladak terbaik ning narukan mungkin sak kecamatan Kragan. Iku riyen Mbah Buyut itu tukune piro, Bro? 7.000. Zaman Mbah Roman. Mbah Roman Basidik ya, Mbah Roman Basidik, Mbah Fatimah terus ibu. Kulo generasi keempat. Niku mau entek 7.000. Dari mak-mak, kalau kan sering jagoan mbek mak-mak sepuh-sepuh ya, ada yang pernah budhe dulu. Iku nak adol sapi liali, iku untuk duit 300 rupiah. 300. Untuk sapi.
Ngedol sapi kuwedi Rp300. Tapi wis kena go mangan setahun ndak takok. Mak lha iku piro? Dhisik iku kan ana pecahan di bawah Rp1. Sak ringgit, sak ketip, sak paham ya? Oke. Wis yo. Kowe iso bayangno kan zaman dhisik. Wis, walhasil wong iku ora iso nyaur terus tukaran, ya. Bab tukaran. Barang tukaran saiki tahun 2019. Tukarane 2007 lah pas ning gua Mas Nyai lagi 2 tahun. Kan bapak wafat 2005 2007. Terus nyaure iku dikrus pedet rego saiki ta rego dhisik. Lah nek rego dhisik 300.000 kan tok pitik. Emang tak arani, sing medhit iki bener lah ya lho Gus. Jarene kiai iki ku mau riba, tapi apa ya nyaur aku 300.000. Niku pitik dijat e rantuk, pitik kuru e rantuk. Lah kiai ini aku iku gelem nyaur rego pedhet iku gelem. Tapi nak dhisik utangku tak dol wae 300.000 nak tak sahur 7 juta iku riba mergo 300.000. Ya iki kiai soleh goblok ya iki. Medhit tapi bener, soleh tapi goblok. Perkarane moh 300.000 dadi 7 juta. Aku mendingan jenengan ku soleh campur medhit iki aku wis butuhe mergo moh nyaur 7 juta. Nek kepengine nyaur mau 300.000. Mulane kangkang nek diutang hati-hati, kan anggere nyaur saiki potensi riba. Paham ya? Jadi misale kaya Badrun utang salam. Kang, aku rapi kan, kowe wayah kan tak utang pedete. Ora kan utang ora rapi kan wayah ya. Kok kebutuhane ku akeh. Yo, oke. Terus gak disaur 5 tahun. Oke. Terus piye oleh ngukumi? Kadang rego iku yo akeh tenan. Mungkin nak 5 tahun jek mirip-mirip. Lah saiki misale tahun 70 nganti 2007 gak iso kepes. Ngomong, kacek iku 300.000 ambek 7 juta. Pedet iki kali piro? Pedet. 7 juta. Menawa luwih nak sing limusin wis gawe pedet dhisik kan gak ono limusin 7 juta. Terus saiki pertanyaanku, ketika disaur 7 juta iku riba to? Ayo jawab. Kalau ada nilai ya malah ada riba itu maknanya piye? Nilainya piye? Aku mendingan sing kiai yo kiai desa ora kiai saleh kiai desa ora jelas. Ora ono sertifikat. Nek karo Lukman Hakim ora ngetokno wae. Padha karo aku. Ora kan saleh ngawur sembrono. Mulane kadang iku lah dene sing kiai iki wong apik tenan. Kula niku mboten napa-napa Gus Pitun. Kuwatir riba lho. Mergo kiai-kiai mlebu pamaten. Ya iki saleh. Ya ndekne wedi tenan mbek riba. Tapi jenengan yo wah matene wong saleh rek tapi yo campur goblok. Ya aku mendingan ini ngaten mawon nek ben riba. Pak, sing mbok utangno dhisik apa? Sapi, Gus. Yo wis nek nyaur sapi ya sapi. Kon tuku. Yo sapine nek dhisik kuru ya kon tuku kuru nak ganteng kan. Lah gendenan sing medhit ya tok ndole. Tapi misalnya radio utang, tak rumah, itu anak putu bareng. Ratri mau dia anak putu, bujut bareng. Kemudian anak sapimu selingkuhan terus, malah anak putune nanti dari sing utang. Iya nak dia anak putu, anak sapi mati. Lumayan tahu tangga aku mati. Nah, kasus seperti ini sudah mau tidak mau tetap kita terus saja. Orang nganggo emas yang nganggo sapi. Karena kalau studi istilah Quran, bahwa in kuntum falakum ru'usu amwalikum sementing filosofine napa? La tarimuna wa la tuzlamun. Saiki misale sing utang iku nyaur 300.000 senajan iku harga sapi di tahun 70. Iku dolen to. Yo dolen 300.000 untuk pitik. Mungkin nek jago saiki kalau nak manakipan 300.000. Paham ya? Kalau nak mayoran pitik ngongkon mabuk iku sitok 150. Coba dijago. Nah, berarti mau loro 300. 300.000 ditukono. Sapi ora entuk. Nggo tuku kuota untuk piro ya, Lang? Bang. Iku nggo pas ya. Oh, nggo pasanane ora cukup. Kita pumas mbok regane 3 juta luwes. Nah, seperti ini makanya kita tahu yang diarani riba itu naiknya harga apa naiknya misilnya barang itu. Makanya ulama berdebat. Kalau naiknya harga ya dari 300 jadi 7 juta itu naik secara angka apa? Angka. Tapi tidak secara nilai apa? Wong di duit 300.000 tahun 70, agar wong saiki di duit 7 juta gagah dhisik wong di duit 300.000. Wong di sekolah kula nu sangu 5 rupiah.
Saiki Hasan anak kula sangu 5.000, gagal 5 rupiah zaman dhisik sebagai orang kaya. Saiki 5.000 kok cahaya ate mau melarat ya sangu 5.000. Zaman dhisik aku mondok lah niku ning sarang, aku jek eling. Kos iku ning sarang iku mangan iku sak wulan 13.000. Kowe aku mondok iku kos iku sak wulan 13.000. Sak wulan. Saiki ning sarang kabare sekitar 300.000. Lah misalnya itu zaman yang pondok utang bukos 3 bulan. Terus buat sahur 3.000 ping 3. Kira berarti dia. Kira 39. Baik meh mati saiki kowe dadi kiai baik meh mati. Mbah Pur yen 3 bulan boten bayar. Nah niki kula bayar 200 apa 39. Itu stres. Kowe wis kiai, mau wedi dosa, diutang, tapi nyaure modele. Sarang iki sarang. Mesti ora untuk sertifikat kok kemenak. Kowe wong yo mikir yo tetep dikrus lho, Dul apa? Dikrus. Saiki nek sak wulane 200 ya berarti 3 wulan ke nyaur 600. Paham yo. Tapi kira riba. Ya biasa tapi terus iku riba ta ora riba ora pokoke utangku 3 wulan sing saiki regane. Piro? 600. Tapi iku riba. Dhisik wong 13.000. Iku jenenge wong takwa campur goblok, paham ya? Maksud takwa iku ngene wedi riba, tapi ya goblok karuan nilainya dhuwit wis rubah. Paham? Lan sing bahaya zaman akhir ya saleh campur goblok, mbok gedhinge iku saleh. Mbok dukung goblok. Kan bener Imam Syafi'i, Imam Syafi'i nak fatwa sugeman to. Para wong fikih watine atus ya sugeman para wong sufi ku goblok ra fikih. Terus para sapa ya sing sufi ya sing fikih. Iku jarang bahaya, jarang lah pokoknya golek iku nek ora ya ora usah. Bahwa nek ora ya ora usah. Masyhur agama ini namanya faqihan wa sufiyan wa kullu sama. Jadi ada fakih, ada sufi. Kamu jangan milih salah satu. Karena apa? Yang satu fahada qasid lam yaduk qol tuhu. Wong fakih watine atos. Padahal Mas Syafi'i presiden fakih wong fakih watine atos. Lam yaduk qol tuhu kok atine ora ono takwane. Tapi wong sufi wahada jahil, wong sufi padha dene. Gobloke ra karuan. Jahil iku cek lumayan, jahul sangat goblok. Lah kowe yo ora sufi, yo ora fikih, berarti yo ora goblok. Yo ora atine atos, malah penak. Mergo yo ora sufi. Yo ora fakih. Berarti yo ora goblok. Lah nek takoki, kowe sufi apa fikih? La sufi wala fakih. Fa inal fakih qasin qalbu wa sufi jahul. Wa ana laysa bi fakih wala bi sufi. Fa ana laysa bi qasin qalbi wala bi jahul. Berarti kayak lawala apa? Tapi lawala mlebune wong munafik la ilaha illa munafik ku lawala. Ini ngaji Rasulullah Safi ono wong makome apa? Lawala. Ane sarang ngron tambeli ora mukhadoro ora MGS lawala. Lawala iki la MGS wala mukhadoro ta kok. Kok kangkang darane mondok ora sregep, darane ora mondok wong jero pondok ora cah pondok. Iku jenenge apa? Lawala. Nah makanya seperti ini, makanya benar Sayyidina Ali wong saleh kok ora cukup, tetap kita butuh ilmu. Lah butuh ilmu piye tetap wa intus tum falakum ru'usu amalikum. Sekarang rasul mal yang dipakai ngutangi itu pedet, ya itu pedet saja. Karena kalau dihitung uang itu pasti ngalami penurunan. Paham ya? Kudu gelem ra karena kita akan ngitung uang pasti dolen. Mosok utang pedet sing dhisik bayi 300.000 bayar 300.000. Sing saiki 300.000 itu nilainya 7 juta. Lah nek misale nabi nak digelembungno Gus, makanya yang memutuskan ahlul kubro apa? Ahlul kubro. Kayak tadi misalnya ke kos ning sarang 3 wulan gak bayar, mak-makan empos saiki wis mati terus kowe rono mau nyaur, piro 30.000. Padahal ke kiai yo didosa. Tapi ya wedi donyamu ilang. Ini berarti kan begitu. Nyatane nyaur kan berarti wedi dosa. Tapi wedi kelangan duit gede. Terus kilah-kilah wong dhisik utangku mosok ngono tak bayar. Tak mau itu. Makanya Rasulullah itu hebat nak ngendikan khairukum ahsanukum qada'an wa khairukum ahsanukum. Jadi Nabi ngaramno riba, ya Nabi itu ngaramno riba, tapi nyaur dengan asumsi. Napa nyaur dengan asumsi? Masyhur Nabi nate utang pedet. Barang bar tahun lho apa nyaur itu gede. Napa? Tapi Nabi ra darani wajib nyaur gede. Ketika ditanya ya Rasulullah jeneng utange jenengan pedet kok saiki dadi sapi gede. Nabi jawab khairukum ahsanukum qada'an. Api-api nyaur sing paling apik. Tapi Nabi ra ngutus riba, tapi nglakoni.
Mergo nek sing mbok utangi wong medhit pikirane lha kok sahur medhit. Sahur sik rong tahun wis go wedi ngono. Ora repot kok dikono. Tapi kowe majibno berarti ngolehno riba. Paham ya? Ya ngolehno riba saka medhit dadi tapi kan ngolehno riba. Tapi misalnya ana wong nglakoni iku tanpa niat riba ya apik. Nyatane cara dibarno ya gede. Makanya angel nih berarti guys rasa mbok lakoni cuma kene kudu ana khosyae ning pengen. Ya khosyah ku bil ilmi napa? Ora bisoleh ya. Soleh ora cukup kanggo dadi soleh. Ilmu lho kan. Mungkin perilakunya soleh tapi ilmunya enggak. Tapi ya itu ya bantah. Gus, lah berarti nak duwe muda jenenge riba. Lah ngono ngene Pak, sampai nak diutang zaman cilik 5 rupiah gak iso nyaur. Mergo pecahan terkecil saiki 500 semua. Ya misalnya aku gak cilik diutang 5 rupiah. Paham ya? Saiki ape nyaur sing tak utangi. Pecahan terkecil itu 500 rupiah apa 1000 terkecil 500 tak riba mergo 5 rupiah jadi 500 berarti riba piro 400 95 apa golek pas 5 rupiah kan itu kan satu kebodohan cara berpikir jangan gitu jenenge nganti utang itu berarti barang ini bisa dihartakan jenenge mutamawal jadi 5 rupiah zaman itu misalnya kena nggo tuku pitik cilik utawa kena nggo tuku apa lah saiki 5 rupiah yang sama nggo tuku apa ora kena. Kerupuk itu ora ono 5 rupiah. Paham? Cilok pentol. Nah, berarti kan 5 rupiah dulu itu ketika utang mutamawal bisa dihartakan. Sekarang sama sekali enggak bisa dihartakan. Cara berpikir gitu, jangan angka 5 rupiah. Paham ya? Lain seperti itu enggak bisa dikatakan. Makanya menurut saya tetap kita pakai teori riba. Barangnya saja kita itu. Misalnya kayak kasus ngutangi ponakane pedet ya kita ngitung pedetnya saja, jangan harga. Kalau harga ya mau kalau ngatus. Paham ya? Mengenai kena diutang terusno. Ya so, tentu normalnya emas apa? Pulau ini buatan sombong ya, saking hati-hati pulau. Saking hati-hati pulau tanggungan. Saya kemarin itu kan tahun 2000 berapa lupa ya, sekitar 2016. Jadi 2000 berapa? 2019. Ya insya Allah 2016 ini. Saya itu umroh dengan Hasan. Pas itu sekitar saya pokoknya bayar di travel itu pakai uang saya bayar di travel sekitar 24 juta. Ya 24 juta bayar ke travel itu sudah suntik meningitis paspor macam-macam 24 juta. Itu saja saking adil saya. Ya adil saya ini tahadus bin nikmah karena Rasulullah menyuruh adil. Tak tulis di buku saya 24 juta. Terus saya itu punya resi saya karena pernah belikan emas ibu punya resi di tanggal yang sama karena saya syukuran saya itu pas itu emas harganya 400.000 berapa? 400. Terus tak hitung berarti kalau 24 juta dikris itu dapat berapa gram berarti 24 juta dibagi berapa? 400.000 ya berapa? 400.000 kira-kira kan per 1 jutanya itu kan dapat 2 gram lah misalnya bang ya berarti kalau 24 kan sekitar dapat 48 gram bang ya atau berapa lah tak hitung detail sampai di buku saya tak tulis Pak Arbaun wa isruna juta tusawi qimata zahab sekian gram apa? Sekian gram ini saya ulang lagi ya, sekian gram ini nanti yang tak pakai patokan ketika misalnya suatu saat Biha atau Mila minta saya umroh kan atau suatu saat adiknya saya tidak tahu yang penting saya kalau ingin adil itu ada ukurannya apa? Ada ukuran karena kalau rupiah pasti merosot apa? Merosot. Jadi nanti terus saya kalau ingin tasfiyah jenal aulad orang lagi karena perintahnya Nabi nak iso saya akan tasfiyah jenal aulad misalnya 10 tahun kemudian Mila minta mayusawi umroh minta umroh atau mayusawi umroh atau yang sepadan maka saya akan merujuk kurs itu apa? Jadi misalnya 24 juta itu misalnya kok dapat emas 50 gram saya akan merujuk 50 gram itu bukan nilai uang 24 juta karena uang ini pasti turun apa? Padahal saya ingin adil bainal aulad apa? Sampai segitunya makanya tetap benar sosakawah lagi ketika ngendikan innama yakhshawaha min ibadihi tetap paling mesti pangeran ulama masuk sama uraan koyo kula. Kusuk-kusuk sama kusuk boleh wedi riba tapi mesti bayar aja. Allah karim.
Lah ya wedi riba tapi wedi bayar. Ikan benal khusyuk wal bakhil wal macam-macam. Ya ternyata ketakutan dia itu jadi golek mak-mak ning sarang ya wedi utang kok mlebu neraka, nak gak nyaur. Iki bareng nyaur dikur saiki moh mergo kakek. Lah makane bilang benal khusyuk wal bakhil. Oh. Tidak aku mungkin nyaur yo khusyuk. Tapi bareng bayar rawani. Bukan. Dia milih ndi? Atuk dia milih dadi ulama. Carane ngono nak kepen gak kontroversi. Tak. Sajane saya iso dilacak. Emas itu harganya terdata. Misalnya 13.000 takokno zaman itu emas regane piro karena emas gak pernah bohong sampai sekarang terus dunia itu emas gak pernah bohong. Kan semua kitab pun mengatakan uang itu kon ngerus emas. Bank dunia pun ya sama sepakat kalau semuanya dikurus emas. Jadi nanti saya tetap ingat ketika saya biayai Hasan umroh 24 juta itu sawi sekian itu yang nanti tak pakai patokan. Kalau suatu saat saya ingin taswiyah final Allah. Taswiyah dan itu perintahnya Rasul. Aku ya wedi kan jenengan. Tapi saya kan tidak mungkin secara tradisi para nabi kita tentu ingin dari para nabi kemudian umroh sama pihak dulu enggak mungkin sama milah dulu enggak mungkin karena tradisi nabi tentu takdimul ibni alal binti. Apalagi dalam hal ibadah itu kita mendahulukan yang anak-anak. Dan seperti itu orang alim itu yang tahu karena makanya saya senang sama tradisi orang-orang alim. Kayak Gus Naji itu, Mbah Mun itu luar biasa hati-hatinya. Misalnya sawah paling besar sejarah ini dulu milik Basiger. Milik Basiger kemudian sampai Mbah Mun. Kata Mbah Mun, sawah itu sebenarnya pakai anakku paling mana. Dia kok Basiger, Basiger wong mana. Sebenarnya pakai anakku paling. Jadi sampai sekarang dia pikirannya saking hati-hati. Tetap min alimin ila alimin summa ila sampai segitu. Ulama khosyahnya sama. Karena ya memang harus seperti itu. Apa? Ya harus seperti itu. Dulu ibu saya itu punya bali yang biasa dipakai di narak saya Hamzah Sarto. Beli saya yang alim-alim benar. Yang dikasihkan sama ibu ya dikasihkan sama. Itu bali ini dipakai orang alim-alim. Yang rontok mirip bah-bahmu yang parki itu kue pakai. Itu orang, jadi tradisi orang ulama itu luar biasa. Harus bisa. Orang-orang misalnya kita pasti atau juga no salam, terus jadi jimat malah jadi kurafat dan bid'ah. Apa? Kurafat? Kalau di kitab tafsir Bedo, tafsir Mereka buyut-buyut. Di sini tiga anak putu ini kalau nggak mutola, tiga anak putu sing alim terus disuwun peneng lemari tiga imori. Pedak Jumat kliwon tiga kembang bar. Nasib. Gara-gara babai alim era anak putu mau kultus mbek mitos. Maca ora iso takok mori tiga kembang. Lah bariku rezekine jembar baru. Jadi danyang apa? Tapi nek tiga anak putune sing alim mah digo perbandingan. Mbahku zaman maknane iku piye? Digawe takrirane iku piye? Bahasa lali mengono termasuk baru kayak tafsir Bedo ini buyut-buyut karena buyut dan buyut itu sama. Jadi karena beliau kan ibunya namanya Badia, buyut saya kandung namanya Sofia. Badia itu adiknya Sofia. Jadi ada kitab tafsir Bedo itu diwaris. Semuanya pernah belajar itu. Dulu dipakai Mbak Mufid, dipakai bahasa. Saya pernah pakai 2 bulan. Sekarang dipakai Lukman dipakai. Jadi dinaubah apa? Dinaubah. Sehingga kita tahu, oh gaya buyut ini, gaya bahasa ini. Bahasa saya punya catatan di sini. Hal Mahfud ada tulisannya, yang pas Mbak Mufid ya. Pernah tak bawa 2 bulan. Kemarin dicari sama Mbah Nis yang pernah keluar ke sini. Ya itu misalnya, terus dicekal putus sing ra alim kan mau. Di Rosi itu sudah ada ya kok. Ya Allah, ora tangisan kita be di madai. Nah itu kan penting ya. Ya kalau dia misalnya sama, gaya wong alim diwaris wong alim, terakhir kena putu kedonya, dia ternak wedhus ya. Ora nyoro ya. Ya nak ijek ngono lho Mas. Terus anak putune terus fase ya, digo markas dangdutan ora. Maka tradisi ya tawarai kena penagih ya. Kalau belikan sesuatu itu tusawi kada. Tusawi kada. Dulu ketika Bapak beri saya sesuatu yang saya tahu mungkin suatu adik saya mungkin enggak menangis dikasih Bapak itu ya tak terus Mas. Sehingga kalau saya merasa utang sama adik-adik saya yang yusawi kada apa? Yusawi. Makanya tulisan itu tulisan saya tadi tentang biaya umrohnya Hasan yang tahu ya Hasan. Meskipun masih kecil lah kasih tahu. Mungkin suatu saat Bapak tidak bisa membalas anak-anaknya, mungkin Bapak keburu meninggal. Kalau kamu suatu saat mapan,
Terus kamu balik ke ponakan-ponakan kamu, ya Pak. Biar anak itu punya tanggung jawab anak tadi. Harus ada tasfiyah benar. Nah, kalau kita ada bisa harus diwasiat. Apa harus? Dan itu fair. Sampai segitunya ulama tapi bangun. Ya pedangi Basibar itu kabeh muridnya tahu gitu. Aku termasuk murid yang pernah ditunjukkan. Ya karena tadi sehingga warisan itu kafirin angkafirin sehon sampai kalau tidak habis gitu. Karena nanti orang nggak tahu fungsinya apa? Nggak tahu fungsinya, nggak tahu filosofinya. Bayangkan misalnya kitab terus dibungkus mori dikai kemudian kayak apa? Nah menurut saya jimat-jimat wali songo itu nasibnya seperti itu. Dulu Sunan Bonang nganggo tongkat itu tradisi yang soleh kan nganggo tongkat. Imam Syafi'i itu ketika sehat nyuwun sewu ya pakai tongkat. Ketika ditanya kenapa engkau pakai tongkat kan sementara engkau masih sehat. Giling-gilingan aku itu musafir. Dan yang dunia ora tenang mergo musafir karena orang bawa tongkat itu kalau dulu kan karena musafir. Paham ya? Nah ana kula kena nggo nutuk ya. Nah cara wong nakal kena nggo nyolong bajakan macam-macam. Cara nakal ta ora kan gitu. Ya Nabi Musa kan gak nakal. Lah kowe misale nakal kan nggo macam-macam. Itu tongkat. Wareng nyuwun sewu wali songo diwaris dukun. Kira-kira iku dienggo filosofi iku ta terus dienggo jimat. Kira-kira bungkus mori ya, kayak ya apa? Kembang terus dimitosno ning jenderal-jenderal misalnya dukun ini mahal ini tipake wali kali Joko kan. Tapi ya bolak-balik golek tiyang. Gus, jare jenengan di klambi untuk kusuma. Kok ora? Panjenengan petani Bandul Sari. Lu larak lan diasem. Wo ten jare kiye-kiye sing gadah jenengan. Diasem. Ngono kiye golek klambi apa untuk kusuma. Misale aku duwe tak kene ora satu tuku, tukokno ning pasar mboten Gus sing asli. Lah kain kabeh ra asli, mosok ana kain palsu, duit tapi ana palsu. Mboten Gus sing asli kok kali Joko. Tak kono kali Joko. Ono gugah wong. Ana kalau ini jarang kali Joko, mbah iki piye kok ono ngene barang. Iku gara-gara mau salah asuh ya, salah asuh. Bisa wali-wali go tongkat ya biasa ya tuku ning Demak, tuku ning Kudus ngono ae. Ya berhubung dicekel Nabi Musa terus sekti, jajal cekel kowe ora ono gunane. Sing dodok sing nyekel ora tak. Lah saiki ya ning ning Turki. Jajal kalau nyekel Rajab Thayyib Musa Israel keprawani padahal ono museum tongkate Nabi. Mesti jaduk sing nyekel ora tongkate aneh-aneh. Ah sing jaduk tongkate ta. Wonge. Masuk Nabi Musa ora go tongkat tetep sekti. Lah zaman Jotos wong kipti apa nganggo tongkat tuntas tetep wong kipti. Dijaduk wong ya. Nah cuma nggo tongkat itu pantes-pantes sing keren apa. Maksudnya sing kuat yo apa? Wonge. Nabi Musa tanpa wong buktine kramate Nabi Musa ya tangan lawaran dikenakno keluar sinar sampai Firaun usi. Jajal tangan. Jadi tongkat itu mau sarana apa? Tongkat ditekel Sunan Bonang ya sekti. Nggo nunjuk iku dadi emas. Jajal tongkat Sunan Bonang waris kowe. Nggo nunjuk wit. Oh, dadi emas. Wong darane stres. Mergo ora ngarah dadi emas terus didang-dite kok. Kowe wong ku mikir. Seorang pula bala ditahu jenengan iki. Macam sebagian warisan Mbah Sam gitu pulau, warisan sufi-sufi itu pulau. Iya zaman Karau Sugeng, sebagian ini berlaku hal orang sapu wegi, singku wegi, karena dia yang bidangi itu Karau, mungkin suatu saat. Tapi yang penting itu harus tinggal ahlinya, karena kalau tidak itu mesti disalah pahami. Jadi umpama aku maris tongkate Sunan Bonang, yo ora tak nggo diding-diding kelengkeng dadi malah gulu kowe anak ngaji. Malah karwan manfaat ini tarbiyah. Didik malah. Ora usah timbang didingi kelengkeng ra dadi mas malah isin ada nggo nuthuk karwan loro. Aneh-aneh wae. Mujizat sing sekti ku wonge nabine dol-dol. Nak barange biasa wae. Sing sekti ku wonge enak wae. Jajal banyu Zam-Zam. Misale sing kelaparan orang ngombe iku salam, banyu tenang. Terus kejet-kejet Nabi Ismail banyu ora mentol ya Allah kekasih jenengan kurang banyu ora mentol. Mergo sing kejet-kejet Nabi Ismail jajal kaya dibarno. Alam ngrespon pilih-pilih wah. Kejet-kejet
kurang ngombe alam tenang ya santai. Paling bumi ngenteni mati ini. Bareng sing kejet-kejet itu Ismail. Alam respon apa? Respon. Langsung metu dadi napa jam? Kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi pas perjalanan Tabuk krana banyu. Alam respon. Sumur sing selawase kering bareng Nabi ngutus iku nimba apa kono. Mboten enten banyu Nabi delok langsung ono banyu. Karena alam enggak terima kekasihnya Allah. Enggak usah. Kowe enggak. Masih Allah. Mulane wong yo mikir malah terus golek tongkate Nabi apa Musa. Golek ini golek Turki. Enggak jadi museum. Lah masih aja juara Israel kalah. Kalah nang jadi sekti ra ono. Rajab Thayyib rono marani Israel. Ayo netanya buani. Aku wis go tongkate Nabi apa? Musa. Ora ono ngene apa? Anak. Ya dari kalau suwon ya jadi riba itu gue jangan ngandalo soleh, bener Imam Syafi'i. Orang soleh harus kita hormati, tapi nak ning hukum tetap anut ulama. Gue fasek lah, nah ulama itu lebih bisa kita hormati. Kalau ngendikan hukum gue fasek, syukur-syukur enggak fasek, ya syukur-syukur enggak fasek. Karena sak fasek ke ulama, titi-titi ilmu pangeran tetap duwe khosyah, apa? Duwe khosyah. Mulane saya Abu Bakar satu ketika ditanya antarane wong soleh goblok ambek wong fasek, wong alim apa? Fasek dari Abu Bakar satu sakjane aku pengen soleh goblok tapi luwih merusak agama. Napa luwih merusak agama? Makanya masyhur dari Sayyidina Ali, qasama dhuhri rajulan. Jadi tagnya aslinya seperti ini. Qasama dhuhri rajulan. Yaitu apa? Jahilun mutanassikun wa alimun mutahaddikun. Terus di nadum napa fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Bodoh tapi soleh, ngel-ngelu. Dikepingi itu soleh, didukung itu ranti orientasi. Ranti apa? Orientasi ijatul Islam. Seranti itu, pikirannya berurut enak. Lalu saya Abu Bakar satu dia cerita. Kalau mengenangkan, jadi beliau itu cerita. Ada dua ulama debat. Lalu orang ini baik mana? Ini tetap lumayan wong soleh, dia soleh. Budullah dia soleh. Ini tak muni orang tetap apik wong alim, dia alim. Senajan toh. Fasih. Terus dua ulama ini, ayo buktiin. Lucu, ulama nganggur mesti ini. Ulama amatir menawa kan gak mungkin kok ya. Mbah Mun batur kan jajal ngono ya menawa ulama sing cek setengah ustaz. Jajal wong loro. Jajal pertama marani abid sing mutanasik, abid sing jahil sing mutanasik pas salat. Jadi ngabid yang bunyi salat di kamar. Waktu istighfar nangis macam-macam. Si wong ulama loro ustaz lah gak meneh ustaz loro. Ya fulan, aku krungu suwi ibadahmu, ana rabbuka aku pangeranmu. Aku ora ibadah wis suwi ku sakake. Ya mulai sesuk ora usah ibadah, tak ridani. Ora sapa hore pangeran matur nuwun. Sesuk ora ibadah kula lagi pun kesel Gusti matur nuwun, Mat. Akhire jare sing pro wong alim fasik, balambu kok kira karo. Wong kok ora ro akidah. Mesti nek ro akidah ra ya ro suarane pangeran la sabi soten wala harfe. Niki ra ono ngajine blas. Wong suarane makhluk kok darani suarane pangeran. Kok ora tau ngaji. Nek suarane pangeran la sabi soten wala harfe. Delok balambu kok goblok ngono. Nek tau ngaji kan ngerti. Wah gak mungkin suarane Allah kok suarane makhluk. Iku mesti hok kan ngono nek tau ngaji kan mesti. Ayo. Akhirnya kan menang sitok, no? Saiki ayo golek wong alim fasik. Digoleki lha apa? Pas mabuk ning masjid aduh. Fasik jagone pas mabuk ning masjid ngefly. Gara-gara emang jenenge mabuk. Tapi ada sisa-sisa ulama mabuk ning masjid ora ning masjid. Subhanallah. Wes mungkin wong mabuk sakau mabuk. Wes iku sing pro wong alim fasik wis entek ati. Wah, jagoku kok ngene. Padahal 1-0 kok. Akhirnya gentenan tes bos. Ya fulan, ala tastafi minni. Kowe ora isin be aku, wong kok penggaweane men maksiat. Kowe kok ora isin be aku iki pangeran. Awak aku iki pangeran. Kok yo isin. Wong kan maksiat. Lah sing mabuk lalah do pedang. Dikewecar. Ya fulan, kok limu kal ana rob kita dudono pangeran ku sapa? Ana pangeran kok omong dibuat. Dia wis mabuk iki ora ana apa lesa kami sih.
Roh ana omong mukhalafatul. Ono pengiran kok omong-omong ngono ora. Pulang. Iku wedang kok ora ketekel. Ketekel tuntas. Akhirnya menang sing pro ngalim fasik menang. Oh. Cek waras to akidahe masih yo. Sing sitok wis maksiat gura-gura wis dipensiono sangka ibadah. Motor Gusti oke Gusti motor. Iku cerita. Tapi yo ketoke ngono tenan. Oh tenan. Wong fasik-fasik ku teke cek tumer. Wong fasik iso ngaji lho ora butuh alim banget, wong iso ngaji. Itu untuk gampang Indonesia kan akeh wong fasik Islam. Partai-partai Nyun Sewu sing afiliasi ke Kristen ora paling blas, gak ngangkat. Coba kayak wadal partai itu nyumbang iklannya di TV kayak apa? Di Indonesia ngangkat enggak? Fasik tetep nilai itu ya partai sing ora Kristen, gak kondang temen fasik Indonesia. Iku tau ngaji ku. Ngaji ora hukum ya, Pak. Oh. Kayak igel lah, milah ya haram ngene ro. Oh, oleh Saliatul Kafir. Ngaji cek eling, takrife cek eling. Ra iso maca Allah tau pasanan. Malah Indonesia wangil ditembus perkarane mah. Wangil kan Indonesia kondang. Ya adanya memang orang soleh yang bodoh itu baik. Mosok wong ngaku pangeran dianggap napa pangeran. Anak saya Zain Habib Zain malah ceritane luwih elek meneh ceritane beliau gambarno luwih elek meneh. Ana wong soleh goblok. Sange gobloke kesuwen sinau tapi ya sinau goblok mesti wong goblok. Dari Habib Zain. Ini iku roh iku mau haram zina tok. Zina iku apa mlebokno alat kelamin wong lanang ning alat wong wedok yang tidak nikah apa? Sokah. Ini ceritanya Habib Zain, saking naiknya orang nggak pernah ngaji tadi. Pak Afoza Atana, dia kemudian tuku khimar itu pelampiasan. Jadi karena dia nganggap definisi zina itu tidak memasukkan ityanus bahaim. Jadi itu so gede. Jadi makanya ulama-ulama itu ngarang sekian naiknya orang yang ingin soleh tapi bila ilmu. Makanya saya senang jadi beberapa ulama sampai apa ikuluman diwiri ilmin ya'malu a'malu marjudatun itu bukan karena gedeng orang bodoh enggak, masalahnya mereka sok juga setelah sholah itu sok seperti itu yang mari kita lawan kan soknya bukan bodohnya, anak bodohnya bodoh aja bodoh ya orang di netok akeh lah mayoritas. Ini masalahnya soknya ketika dia sholah misalnya gini, ada orang berdina itikaf di masjid seakan-akan dia lebih punya otoritas ngomong hukum, paham ya? Ketimbang kang sing ngaji takrib tapi sholatnya berdutok serokokan dengan bariku ning warung utang, bariku ning dalan-dalan itu kan sawangannya wong fasik. Tapi teke cek tumerap tentang hukum-hukumnya Allah wong dekne ngaji, napa? Timbang mau rutin ning masjid tapi gak pernah ngaji. Jajal lah wis takoki. Mbah, ini anak biasa datang masjid itikaf ya. Iki kalau bagi warisan anak kula lanang wedok sepundi. Ya padha wae itu padha-padha anak. Iki jawabe ngono. Ora tau ngaji. Beda mek kangkang biasa ora pandang. Lanang mbok wedok beda. Lanang ora gendongan wong wedok sitok. Ana Qur'ane. Apa ora roh tapi aku. Ku takono nomere ora roh, aku ora sregep tapi cek roh nak hukume ngono. Lumayan to. Lumayan aku ora sembrono. Jadi teman-teman bahasa dan kabirun alimun musahab tapi wa akbaru minhu jahilun. Jadi maknane wa akbaru lan iku luwih gedhe minhu dibandhe wong alim sing mutahaddits jahilun utawa wong bodho mutanasibun kang ahli ngerusak-ngerusaknya wong alim fasik luwih ngerusak wong bodho ahli. Coba ada nabi palsu itu ya korban wong saleh. Jenenge Ahmad Hulam bin Ahmad Mirjau saleh ra karuan nama. Khusyuk. Wong e khusyuk saleh ra tau maksiat jenenge Hulam Ahmad. Tapi dia bloke ra karuan. Dekne ora pakem nak Nabi Muhammad itu nabi akhir. Orang Belanda India itu melawan Inggris itu mati-matian dan digerakkan oleh ulama. Terus Inggris mikir satu-satunya yang bisa memecah orang India tidak melawan Inggris itu bikin mereka pecah. Caranya gimana? Bikin nabi baru. Tenang. Akhirnya Hulam Ahmad itu disolehkan khusyuk terus
Kowe iku pantese nabi. Sak kowe saleh ngene trimo kiai ora pantes nabi. Dirayu gitu dekne terus memaklumatkan diri dadi akhirnya orang India pecah karena ada yang fokus ngelawan aliran sesatnya Ghulam Ahmad, ada yang masih fokus ngelawan Belan. Mereka dekne khusus. Ya mau Ghulam Ahmad kelananan suwek-suwek ngegeng perapatan yo ora iso dinabekno to. Nanti dinabekno mergo samane ora tau metu kamar khusus. Jadi hanya tragedi jahil mutanasik itu bahkan dalam hal kayak siapa? Ghulam Ahmad. Itu bahaya betul, bukan sekedar bahaya. Nanti kalau suwun kangkang kudu seneng kan. Wajib akrib menjadi polis. Yang berapa mbak kau ngalor itu. Tidak perlu perapatan, mutolak amin menjadi polis. Jangan lagi. Semua tak mantuk. Kata kau paham? Oh rai, pangel. Terus aku lagi sadar nak aku rai som. Bila mantuk sadar nak rai som. Kok mantuk isi nih. Oh iya, boleh aku rai som. Jadi oleh nyebol apa? Boleh aku rai som. Kami berbila berjaya, mengenai benar saya Nabi Bakar satu. Ternyata sing mabuk wae jeeling nak Allah itu nak ngendikan laisa bi harfin wala syautin wala yusbihu kalamuhu kalamal makhluqin. Allah nak ngendikan orang mungkin serupa kalame makhluk. Ini dibedak. Ya fulan ulimu kal ana rabbak. He fulan kita ulang pangeran sapa? Pangeran kok ono swara ngono iku apa-apaan. Iya dak untung ora kecekel. Oh ketika bantai tenan, cincang tenan wong mabuk ya apa? Akhirnya menang siapa? Menang sing pro ulama. Mereka sing kita mau pensiun ibadah, oke mah. Bebas nama. Makanya Abdul Qadir menghentikan kan gitu. Ketika beliau sudah puncak ibadah, puncak ibadah, kemudian setan gerak, ya setan gerak itu galau, apa? Galau. Dan setan itu kronologinya yang mirip zaman Allah kayak Nabi Musa. Faidah nurun ado abis sama ada nur. Sinar gitu di atas langit. Ya mirip-mirip kayak ketika Allah metuki sampai sini. Musa. Ini ragu ke setan. Nabi sama Abdul Qadir Jani sempat kaget. Orang didelok, ya gayane gaya pangeran. Ana rabbuka, aku yo pangeran. Kowe ibadah wis suwe dul qadir saiki faqat abahtu lakal muharraman. Saiki wis tak bebasno nglakoni apa bebas. Abdul Qadir karena dia ahli ilmu apa? Langsung muni ihsa ya lain, kowe jancuk iblis ngono. Ya lain wong sing dilaknati. Ora mungkin kowe pangeran. Akhire setan mau, ya setane ya akhire fair. Kowe kok roh aku setan bima alim ta anis setan kowe ora ya mau di kaulika abahtul lakal muharraman. Alim tu annahu la ya'muru. Tapi apa jare setan itu? Untung kowe selamat. Aku segagal lo calon 70 wali, gak sido jadi wali, gara-gara tak gudongin. Jadi 70 wali digagal lo setan dengan modus seperti ini. Nah kira perlu digagal lo, kan gak wali, jadi serasa digagal lo, wali. Jadi setannya rasa kangelan. Nah itu gak nominator wali, itu ujian terakhir gagal dengan modus seperti itu. Abdul Qadir ketika enggak gagal dari setan, kamu bisa gagal dari godaan saya karena kamu tahu syariat apa? Kamu tahu syariat. Jadi pengaman dari godaan setan adalah syariat. Ada ulama lagi malah lucu. Ada ulama itu alim alama. Dia sholat di masjid. Kemudian dia punya wiridan yang luar biasa. Wiridan itu luar biasa. Hasil terus ulama itu keluar dipeduki setan. Memang di antara syarat ulama pernah ketemu setan. Sing ulama kaliber. Kita tahu ketemu setan. Tahu tuh? Karena sudah bersemayam jadi orang ketemu. Kalau terlalu dekat itu kan gak iso dipeduli ya. Karena wis apa? Semayam. Iya, semayam nanti kan. Setan di Adam ya jadi majruslah. Ya jadi majruslah. Lan kira oleh ngombe darahmu, berarti ngombe setan. Beredar ning bindi setane. Tapi kene ngawam malaikat ya kayak pas ngaji ini malaikat. Jadi beredar malaikat dan setan. Imam Ghazali bangun itu ada pertarungan dahsyat ning awak antara malaikat dan pemenang di. Singkat cerita terus si setan tadi metu. Pak Yai, saya berjanji kalau wiridan itu tidak engkau ajarkan, saya berjanji anak putu ini jenazah bakal lakukan. Kiai tadi sempat tertarik karena dijamin nggak digoda anak putu. Kalau nggak ngajarkan wiridan, sempat tertarik ya, karena jangan mikir setan itu tukang bodoh. Akhirnya kiai itu mendingin, hei ngomong di masjid, rene tak ulang wiridan itu. Terus setan doh, awas kau tak goda terus.
Ora, aku ora ngarang nuruti setan. Wong wiridan niku barang apik cara syariat kudu diulangno. Kok malah kowe ngajari ora oleh diulang. Berarti ajaran yukhalifus syariah apa yukhalifus syariah. Setan itu pas wala ngene. Yo ngene iki semana aku kalah terus mbek kowe. Dirayu ora kena. Tetep kowe konsisten nglakoni syariat. Jadi sempat tertarik mau di komitmen kitmanul ilm demi kejadian setan gak bakal apa diku. Karena dia sadar loh. Kitmanul ilmi ora haram. Tabligul ilmi itu wajib. Wah, berarti gak benar. Langsung wong nang masjid ijak kumpul, rene kabeh tak ulang wiridan tuh. Oh, tangisan kok. Makanya kalau suwon kalau ada suara hati di hati kamu, lawanlah dengan perintah resmi syariat atau lawanlah dengan perintah resmi syariat. Misalnya kiai kadang kecewa ambek santri ini, tapi ya tetap mulang perintahnya pengen. Nah, kecewa ambek santri mulang berarti kan dia didikte oleh santri. Santri ini makhluk. Itu satu. Dua, yang tidak mengecewakan kan lebih banyak. Mestinya akan mempertimbangkan yang tidak mengecewakan timbang yang mengecewakan. Jadi orang harus sesuai syariat. Ya sudah seperti itu. Makanya kuatkanlah syariat untuk melawan setan. Nah, rotote wong jahil mutanasib itu tidak tahu itu. Makanya kerusuhan dunia itu mergo jahil mutanasib. Iya Eden itu nanti ngaku nabi, mergo dia sering tirakat. Sodek nanti ngaku nabi, mergo sering tirakat ning gua. Paham ya? Jadi kesalahan tanpa ilmu ini traumanya nah Indonesia wae duwe biro Lia Eden. Sodek terus wong Jombang yo kenane bar tahajud terus apa? Wong tau nabekno tapi gak keling jenenge. Jadi itu kan korban apa coba? Muta'abbid jahil apa? Mana ada kangkang sing tanya kayak sing golek ngaku nabi kan gak ngarah. Ya baru kayak fasik iso ngaji kan gak ngarah ngaku nabi. Meskipun ya ora iso dadi wali tapi kan lumayan apa? Lumayan. Terus jadi Ghulam Ahmad itu ceritanya gitu. Jadi ya tadi akhirnya dia ngaku nabi karena orang India ya laki-laki tapi banyak yang bodoh. Separuh itu percaya, separuh itu percaya. Akhirnya mereka tidak fokus melawan Inggris, tapi fokus bentrok sendiri ngadepi Ghulam. Lagi-lagi korban dunia ini pernah dibikin gaduh oleh orang-orang khusyuk yang gila ilmu. Coba kalau orang-orang fasik yang ajib, ngerti nabi akhir zaman, pakem, nabi itu akhir termasuk akikah nabi itu watoha khotimun enggak ya sudah nabi itu. Sehingga peluang itu enggak ada sama sekali. Sehingga kita tidak pernah kepikiran macam-macam. Namanya jaga ilmu, syukur-syukur ya ilmu ya soleh. Ya, syukur-syukur, tapi nak ora iso penting ngeduwi dosa gede paham ya, penting ngeduwi. Benar Rasulullah an asabil fakhri nah nika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asabil fakhri saking asabil fakhri. Wa wa ti asabul fakhri dirabuh iku pajangane fakhri. Manine lanangan, asabil fakhri maknane manine lanangan. Wa yuqalu ma'uhu. Jadi gampangane kowe tuku manine sapi lanang. Jadi sapi lanang kon majang sapi wedok. Terus dijual beli dan itu cara syariat enggak boleh. Paham ya? Cara syariat enggak boleh. Wa yuqalu ujratu dirabi. Utawa opae pajangan. Jadi berhubung sapi itu nak bar majang kan yo kesel. Kok ditondok barang misalnya. Lah itu terus diopahi ora oleh. Fayah rumu mongko haram apa sama numaihi rego napa? Rego manine sapi itu apa? Nah ning Indonesia yo sapi pokoke fakhl mana napa lana? Wakada ujroh tapi tadi fil aso cara kaul aso. Artinya nak muka fil aso yo oleh jaga ujroh mi sen. Kalau teng Indonesia bayar ta alam biasane ning desa. Bayar piro nak sapi gagah 30. Lah nak sapi urat-urat nak sing lanang iku mesti ya sapi top ya sing dikon majang ya sapi top. Ya ning Jawa bayar padahal iya bayar. Ya, tapi mestine cara kalau asor ora oleh no. Nah Rasulullah asabil fakhri wa huwa dirabu wa yuqalu ma'u. Ya, ma'u kan karena memang ada sperma kan? Wa an hablil habalah wa wanita junitat. Anake anak biaya nita janitat ana sing maca nata jannatat sami. Au bisamanin ila nata jinitat wa anil malak. Ya mesti ae misale kaya contoh gampang murai itu. Murai atau Bangkok biasanya kan gini. Ada murai yang terkenal bagus juara. Iku mulai anaknya kan diincer wong. Paham ya? Anaknya diincer wong karena enggak kepengin kalah dhisik apa? Jadi misalnya murai iki apik. Dope kok tak tuku padahal urung endok.
karena dia butuh banyak lan doke nih jadi anak putune terus diangkat yo karena turunan apa turunan kelas A murai ape utawa sapi ape kan itu ora oleh tuku kok nganti ngono barangnya rong wujud wis dipes iki jaman nata anake anak apa anake anak paham ya wa anil malake wa ya mafil budun karuan utawa anak sing jekne kandungan wal madomin wa ya mek asabil fuhul lan tuku madomin apa yang di igane lanangan. Jadi misalnya mau ana sapi apik limusin kelas A, bobote pokoke kelas A kabeh terus dari salam Kang Badrun. Ya pokoke mani iki aja kekno wong. Aja pajangno ning sapine wong tak tuku aku. Berarti kayak tuku aslabil pukul. Paham ya? Karena gak kepengin tersaingi apa? Terus order iki khusus apa majang apa? Sapiku. Iku jenenge tuku aslabil pukul. Wal mulamasa lan haram pemulamasa bi ayal masya sauban matliyan sumayastariyahu. Ala khiyara lahu idza ra'ahu. Jadi apa mulamasa ngene. Kang, klambi iki sekali tak cekel minangka oke. Apa? Jadi misalnya wong aku menangi ge cilik, pasar-pasar iki ono. Jangan pegang, sekali pegang berarti beli. Cek eling to di terminal-terminal nakal itu. Cek eling to zaman geng-geng preman di terminal kan ngono. Nek ditawani kok nyekel, kudu wajib kueling to di zaman cerita-cerita apa? Terminal gone wong bulet-bulet itu. Apa nggih? Iku ya haram. Mergo apa? Enggak ada khiyar kan? Wah, enggak cekel kudu beli. Au yaqula idza lam istau faqad fi tukaru wal munafadha fi jalan nabda bi'an. Iki ya karuan sekali dilempar uangnya berarti jadi atau barangnya dilempar bukti jadi. Wa bi'ul hasad ya yaqula laka fi tukam hadil abwab. Mata kau hadil hasad alaihi. Yang koyo wong lomba itu kan. Jadi misalnya baju jejer-jejer, ya regane 20.000 30 jejer-jejer dincalo prikil. Angger sing kena minangka itu yang terbel iku ya oleh. Paham ya? Tapi ngono ku ning kol ya pirang-pirang yo mboko. Sing tuku ya kadang santri ben ngono. Ben ngono kongkot semua pangeran. Karena nak sing ajak mil'a ora mung kalah. Kena ben halal ya ngono. Badrun ngejak mil'a sing usul. Mil'a malah ra haram. Ora harame mergo mil'a cah cilik, lah Badrun ngaku khitobe santri anut anak kiai ini malah penak kok khitobe bulet-bulet sithik. Tapi pun malaikat mungkar nang bro kok kalah mbek cah cilik ya mbok nak ngamuke malaikat ngono ya ora. Tapi ya ora dhisik ngene dicalo dadi apa? Dadi. Au fituka walakal khiyar ila ramiha. Wa an bai'atani fi bai'atin. Ya kula fituka fi alfin nakdan alfin ila sanatin. Kuwi ora oleh nak kredit sakmene nak cash sakmene. Mane jalan keluar ngaten tak warai dawuh Sayyid Salim Asatiri Habib Umar. Apa Habib Salim Asatiri ngoten. Saiki ora mungkin sesuatu kabeh ada dua akad. Bismillah ki dawuh ngoten. Saiki ora mungkin terus kabeh ono dua akad. Kalau sepeda motor nak kredit sakmene nak cash. Carane ben halal piye? Ya min awalil amri ke milih sito. Paham apa? Min awalil amri ke milih sito. Kan tidak ada beata ini. Memang min awalil amri kamu milih sito. Lain dari Habib Salim saiki zaman ngono ya gampang min awalil amri ke milih sito. Ya milih sito. Wong karuan ape tuku fiksen kok salam nggo dhuwit 2 juta kan gak mungkin milih cash. Lah iya pomah kan do nggo dhuwit 2 juta kan gak mungkin milih cash wong regane wae 20. Berarti kan mau nggo DP yo. Berarti milih cash ta milih nasiatan. Ya, berarti kan mau milih kaulan wahidan akdan wahidan. Kan gak tahu ono pilihan. Paham ya gawe ulama-ulama solusine piye kena ono ngalami ngono, ya kowe milih sito. Jare aku rasa difatwakno dunya bodho ra wis ra cukup kok. Ya udah sih milih sito. Kulo jan maca takdir. Wa tariful qolat min dalik kowe milih sito. Gawe Habib Salim Nabi kiraan jenengan ra beso wong Jawa ora usah jenengan kandhang. Wong karuan sepeda motor go 11 juta kok godhek 600. Ngono wae roe mergo akeh iklan 600 pulang bawa motor. Ya kan ono iklan itu 600.000 pulang bawa motor. Gak ono terusane bawa motor masalah. Jadi kan bawa motor masalah. Kapan-kapan jadi masalah. Jadi nek iklane jujur 600 pulang bawa motor masalah. Kalau gak ingin masalah lunas. Nek aku pengen fair ya bilnya kudu ngono 600 pulang bawa motor masalah. Kalau ingin masalah itu malah fair meneh ya, tapi mana ada iklan kok ngono kok apa-apaan.
Abituka dal abda bi alfinala antabiani daroka tiga tadi. Ya barter ngono itu. Kang mobilem tak tuku tapi umam dol aku ya. Wah berarti barter apa? Wan bain wasartin ya ora kabein bisa tribein aufatin bisa diutang. Misale Kang mobilem tak tuku tapi aku utangi sik tak nggone iki kok ngono iku ruwet wis wae ngono ruwet. Walawis taro zar'an bisarti ayatu daul bae. Tuku tanduran bisarti ayatu daul bae ausaban wa yakhi taufalaso butlani ya batal. Wastasna natin gambar robo suarun kalbe bisa tiar awil barok minalah boleh atau bisa tikoti samar boleh ada gambaran syarat tapi dibolehkan misalnya Kang Novai tak tuku tapi aku kayak hak tiar ya hak mikir-mikir ya orang dina yo oleh berarti tiar misalkan sare atau sido tenan Kang rego 1 juta tapi syaratnya kok tangguh seminggu terbukti gak rusak tidak terbukti ternyata mesinnya tahu error tak balekno ya oleh ini syarat baroah minal ya kan normal apa normal syarat seperti itu tapi ya tiarnya tentu 3 hari atau apalah tapi boleh kan ngomong gitu kan nggak mungkin dalam transaksi 1 jam ngerti betul penyakit Innova itu kan nggak mungkin terus ya kan kita sidani tapi aku kayak hak tiar kok sekali kalau aku kecewa ono sing prinsip tak batal loh karena nggak baroah minal ternyata barang buat jajal mesinnya koplak terus takok ahli ini wah ini mesin gantian ini Innova tapi mesin Tosa misalnya paham deh misalnya itu bisa artikoti samar walajal waroni wal kafil mayane zaman bijima wal isdat itu gak popo jadi jual beli syaratnya misalnya waya panen kudu nanggu panen kan ya mangkel no naran kayak misalnya wong adol pelem ya tapi syaratnya sekali wis tuwa kudu mbok panen nek ora malah duwe kangkang misalnya itu kan bisa artikot sama ya oleh utawa kafil. Tapi keraimu bulat tuh, misalnya ono wong bakul pelem, potongannya bulat. Terus kayak mending ini, yo bener tak jual kowe, tapi ono jaminan ini, mau nak kowe ujung-ujung hilang. Yo gampang, pasrah anakku, kok nak ono utang itu, soalnya gak bisa bayar sepedaku gawa, nah soalnya ono apa? Ono kafil apa? Yo lewat isyat, walau separuh tuh tak yunus jual tidak. Film yarhan namun orang gaya gadis sobong orang takak fal al muayyan pada bayar. Walau ba'abdan disarti itaki adul budak saat syarat kudu dimerdekakno fal masyhur siatul ba' wasar wala so'ana li ba'i mutala badal mislari billah wa ana ulah syarata ma'ridki al-walak lah wa syarata tadbira kita wa tataku ba'da syar lan sial ba' kados iki walau syarata muqtadul akti jadi sono budak ana wong gawe syarat sing memang dadi konsekuensi akad kal qabdi tak tuku Kang Innovamu asal beken aku langsung warabdi BEB tapi nak cacat tak balekno au malah ora tujuan tujuan kasar ti ala yukala ila kata sokhan mongko sapa be karena apa syarat itu memang muqtadal akdi ya tentu jenenge akad ya takobut jenenge akad ya inginnya orang bisa mengembalikan kalau terbukti ada itu kan normal semua maka syarat seperti itu sokha apa sokha walau syarat wasfan yakunu walau syarat lamun nyarat sapa wong wasfan ing sifat iksodu kang den sejo wasfun kakonil abdi katiban awid dabah hamilan aulagunan sokha ya mesti sah karena ya memang bagian dari yang diinginkan misalnya Kang aku tuku sapimu ketoke kok gendut ya sapiku gendut tapi kepengin iku gendut sing krana meteng Kang terus dari bakul ya iki meteng nek ora meteng balekno nah, itu kan bikin syarat sidane nak nyata-nyata meteng nah syarat seperti itu ya ada apa syarat seperti itu apa karena memang meteng tuh wasfan yuk sodu apa wasfan yuk sodu nah aku pengen tuku sing meteng Kang ben tuku sapi sak wulan langsung duwe loro mergo manak. Terus dari sing bakul yo nyen iki lemune lemu meteng. Itu kan sarata wasfan sing yuk sodu. Sare tuku budak sing iso nulis, tuku dabah sing status sehat, hamil atau lagunan sing akeh susune sokan. Walahu al-khiyar in akhlafa. Nah ternyata dintani gak meteng-meteng gak kelahiran. Ya berarti kan bae bohong. Nah, ketika ternyata bae bohong, si mustari dihak khiyar. Wasi kolen jabdul aku tidak. Sebagian kaul nak terbukti suloyo langsung walau kola ditukaha wahamalah batul abil asal. Ini tak tuku kue tapi syaratnya kok bawa aku ngene batul abil asal. Walau sihu beul hamli wakda walau hamil guna. Karuan soalnya bi anak-anak ora oleh adol anake sapi mboke ora. Padahal sing weteng apa? Utawa adol mboke anake sing weteng kan. Ora. Jadi misalnya ke dia suapi Brahman wapi. Mesti anaknya kan wapi, gue butuh duit, terus gue dolasi, Mas Ali, sapiku tuh, tapi gue yo, anaknya ini tenanganku, ya oleh, jadi apa adol sapi ini tanpa anaknya, atau anaknya tanpa gue, tapi sih ini jeruk, orang musonab, apa? Musonab ini sekaruan, walal hamil dikurin, kali itu untuk tidak di sini lagi rawon, wong wedok amat, apa meteng. Andung wong merdeka mereka anak saya dari ora ono itu saya ora usah dibakar. Jadi contohnya wong sapi
meteng apa? Anake lagi ora oleh tuku apa? Sapine tanpa wetengane sing jero utawa tuku wetengane tanpa sapi. Nah carane kepen duwe anake ya gampang, yang ngenteni lahir apa? Ngenteni lahir ben mar'iyun, ben musyahad, ya sudah terus dibeli. Walau ba hamilan mutlakon, dafal alhamlu fil misalnya Kang sapi ku meteng tuku, terus dituku ya otomatis dafal alhamlu fil otomatis sak dirune wetengan ya melok terjual.